Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah online SIB Skudai. Pada Anda yang baru pertama kali menyertai ibadah online SIB Skudai, kami mengucapkan selamat datang dan welcome kepada Anda. Untuk info, ibadah online SIB Skudai bermula pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Jadi di mana saja Anda berada, kita boleh bersekutu bersama pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Sekiranya Anda terlepas dengan mana-mana ibadah yang diadakan sebelum-sebelum ini, Anda boleh menonton video tersebut di grup Facebook SIB Skudai seperti link di bawah ini. Jangan lupa tekan like supaya Anda tidak terlepas dengan mana-mana info daripada SIB Skudai. Sekiranya Anda tidak mempunyai akaun Facebook ataupun Anda lebih selesa menggunakan akaun YouTube, Anda juga boleh berbuat demikian. Anda boleh menonton video tersebut di YouTube channel SIB Skudai seperti link di bawah ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe supaya Anda tidak terlepas dengan mana-mana info dan update terbaru daripada SIB Skudai. Baiklah Church, sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita dalam doa. Bapa yang di syurga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, kami dapat menjalani ibadah Ahad pada pagi ini Tuhan, semua atas anugerah-Mu dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Biar apapun yang berlaku di hari-hari yang mendatang ini Bapa,
Kami mau tetap berserah dan berharap padamu Bapa. Dan biarlah Tuhan iman kami sentiasa teguh Tuhan lewat apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu dan atas perlindungan-Mu kepada kami serta keluarga kami melalui pada masa-masa sukar begini Bapa. Sementara lagi Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa, biar kami tidak terganggu dengan keadaan persekitaran kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak hanya terbatas di gedung gereja, tetapi dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersukacita karena Engkau Tuhan. Engkau kekuatan dan mazmur kami Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Come on. Tuhanlah kekuatan mazmur, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Cinta-Mu bagi kami Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya akan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Kami akan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita angkat tangan kedua tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus, kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Hatiku percaya gunung-gunung beranjak. Saya percaya jemaat GBI PRJ bisa lebih baik dari ini. Ku mau selalu kami nyatakan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan.
Thank you for loving us, Jesus. Amin. Hatiku percaya, walaupun gunung-gunung beranjak, haleluya, tak pergi dariku. Lebih lagi nyanyikan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat Tuhan, mari datang pada pagi ini. Kita bawa hati kita, kita bawa jiwa kita untuk meninggikan, mengagungkan nama Yesus. Oh ya Bapa, Kau hiasi kehidupanku dengan murah-mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan sama-sama. Kalau ku hidup hatiku, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kepada Tuhan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Ku perlu anugerah-Mu, dan ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hanya bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapa berkata kepada Tuhan malam hari ini, Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupanku. Engkaulah kebenaran yang aku pegang.
Engkaulah pribadi yang menjadi tumpuan kehidupanku. Engkaulah pemegang kunci hidupku. Dan aku mengasihimu, mengiringmu. Kalaupun aku hidup, aku akan hidup untukmu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Saya rindu dengar suara Bapak Ibu sendiri katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, hatiku tetap dunia tak bisa menggaungkan dari selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, karena ku hidup, ya, ku hidup bagimu, hatiku tetap, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, oh, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Selamat kita bertemu di ibadah kita pada minggu ini. Kami bersyukur kepada semua keluarga besar dan orang percaya yang setia mengikuti ibadah online SIB Skudai, dan doa dan pengharapan kami agar melalui ibadah ini semua kita atau tubuh Kristus dibangunkan dan dikuatkan. Baiklah saudara, untuk meneruskan pemberitaan firman atau ibadah kita, mari saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh kerana penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada kami, dan sehingga pada hari ini kami sekali lagi diizinkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mari bekerja di setiap hati kami agar ketika firman Tuhan diberitakan dan Roh Kudus mengambil tempat dalam hidup kami, dan firman-Mu akan tumbuh, firman-Mu mulai berbuah dalam hidup kami, dan kami menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ketika firman disampaikan, bagi yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang susah mendapat penghiburan daripada Tuhan, dan yang sakit dalam nama Yesus mengalami kesembuhan pada ketika ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Baiklah saudara, pada minggu ini kita akan lanjutkan dengan pemberitaan firman. Kita akan belajar daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal bab yang keempat ayat 23. Sekali lagi saudara, saya mengulanginya, di kitab Amsal bab yang keempat ayat ke-23. Jadi saudara membaca di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan petikan ini buat kita. Ayat 23 berbunyi begini: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sekali lagi saya mengulanginya saudara. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baiklah saudara, daripada pembacaan ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema atau topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu menjaga hati. Haleluya. Daripada tema ini, saudara, kita akan belajar dua alasan kenapa kita perlu menjaga hati kita. Dua alasan ini adalah perkara yang kita akan bahas dan kupas dengan sederhana agar membantu setiap kita sebagai orang yang percaya membawa hati kita, hidup kita di dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita melanjutkan daripada tema ini, kita berkongsi dengan sederhana belajar mengupas kebenaran firman ini. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Saudara dikasih, hati yang ditulis, yang disebutkan dalam Amsal ini membawa pengertian bukan organ hati yang ada di tubuh kita, bukan. Tetapi pengertian di Amsal ini membicarakan hati adalah perasaan, kehendak, dan cara berpikir atau paradigma. Jadi hati yang dimaksudkan di sini adalah ketiga perkara ini yang Tuhan berkata kita harus menjaganya, menjaga dengan segala kewaspadaan. Persoalannya adalah kenapa kita perlu menjaga hati kita? Dan kita lanjutkan dengan yang pertama. Alasan yang pertama kenapa kita perlu menjaga hati kita adalah karena hati kita sangat berharga. Haleluya. Hati saya, hati saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjaga hati kita. Sebab hati kita sangat berharga, bernilai bagi Tuhan. Mungkin kita bertanya dalam hati kita seperti ini. Bukankah Tuhan berkuasa? Bukankah Tuhan mengetahui? Bolehlah Tuhan menjaga hati kita. Sebenarnya ya boleh Tuhan menjaga hati kita. Tapi dengan sini saudara, Tuhan kita berdaulat, amin. Di atas kedaulatannya, Dia memberikan kita kehendak bebas untuk kita sendiri menjaga hati kita. Dan ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Maka inilah perkara yang menarik bagi saya. Kenapa menarik saudara? Sebab kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga hati kita. Dengan maksud lain, kehendak bebas yang Tuhan berikan itu, seperti apa kita menjaga hati kita, terserah kita. Tapi di Amsal mendorong kita untuk menjaga hati kita. Kenapa? Satu tadi sebab hati kita itu berharga, bernilai. Itu makanya perlu dijaga. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, biasanya kalau di bumi itu diletakkan security atau penjaga di tempat itu. Contoh, kalau kita ke mall, shopping mall, kalau kita ke bank,
Kalau kita ke tempat-tempat yang berharga seperti emas, ada emas di situ, ada harta karun yang berharga, biasanya di situ ada security. Bergantung kepada nilai tempat itu. Kalau lebih bernilai tempat itu, maka security-nya akan dilengkapi dengan peralatan yang lebih lengkap. Bukan hanya pakai baju security semata-mata, bukan. Mereka dibekalkan dengan pistol, pedang, dan sebagainya. Sebagai senjata yang mereka boleh gunakan jika terjadi sesuatu yang tidak diingini kepada tempat yang mereka jaga. Biasanya begitu, saudara ya. Kenapa begitu? Sebab di situ ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang bernilai. Bukankah hati kita berharga? Bukankah hati kita bernilai? Maka Tuhan dengan kedaulatannya memberikan kehendak bebas kepada kita, di mana kita harus menjaga hati kita. Oleh karena hati ini berharga, saudara, maka ada serangan-serangan kepada hati ini, kepada hati kita, yang harus kita jaga, yang harus kita awasi, yang harus kita beri pengamatan hati kita. Sebab ada serangan. Saya nyatakan serangan atau ancaman ini seperti begini. Yang pertama, panas hati. Panas hati adalah sebuah serangan kepada hati kita. Dan kita harus menjaga hati kita supaya tidak dicemari, supaya tidak dimasuki yang namanya panas hati. Sebab kalau panas hati itu menguasai hati kita, kita akan mendapat sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita, saudara. Perhatikan kejadian di Alkitab. Ketika Kain mengizinkan hatinya dikuasai yang namanya panas hati, Kain memperlakukan adiknya dengan tidak sewajarnya. Dikatakan di Alkitab, Kain membunuh Habel, adiknya. Kenapa, saudara? Ini disebabkan serangan panas hati. Sebab persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sangat bahaya, saudara. Hati yang berharga ini, kalau tidak dijaga, boleh mendapat serangan, ancaman kepada hati ini. Apalagi tinggi hati. Ini ancaman, ini serangan kepada hati kita. Tinggi hati. Alkitab mencatat seperti ini. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Allah menentang mereka. Allah tidak berkenan kepada orang yang memiliki hati yang seperti itu. Jadi benarlah Amsal memberitahu kita untuk kita harus menjaga hati kita supaya tidak dicemari yang namanya panas hati, yang namanya tinggi hati, saudara. Kita harus menjaga. Menjaga maksudnya seperti ini. Kalau panas hati, tinggi hati ingin mendatangi hati kita, kita menjaganya dengan apa? Membuangnya. Menjauhkannya daripada hati kita, tidak mengizinkan untuk dia singgah di hati kita. Ini dimaksudkan dengan menjaga, sebab hati kita bernilai. Amin. Berikutnya, serangan iri hati. Ini semua ada di Alkitab, saudara. Iri hati. Iri hati adalah serangan atau ancaman kepada hati. Maka kita harus menjaga hati kita, saudara, supaya hati kita tidak dicemari oleh yang namanya panas hati, tinggi hati, iri hati, dan banyak lagi, sakit hati, tawar hati, banyak lagi, saudara. Kita harus menjaga hati kita, sebab hati kita itu sangat berharga menurut Alkitab. Dari tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara itu menjaga hati.
Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas. Mau apa dengan hati kita? Tapi Amsal memberitahu kita, kitalah penjaga, pengawas, pengamatan kepada hati kita. Di Alkitab, hati ini berbicara mengenai perasaan, kehendak, cara berpikir. Kalau perasaan dan kehendak kita, cara berpikir kita tidak dijaga, saudara, ini akan merusak kehidupan kita. Merusak perjalanan kehidupan kekristenan kita. Itu makanya Amsal menasihatkan kita untuk kita menjaga hati kita. Yang berarti menjaga perasaan kita, menjaga kehendak kita, menjaga cara berpikir kita. Kalau ada sesuatu yang nama serangan tadi, singgah di pikiran, singgah di kehendak, singgah di cara berpikir kita harus singkirkannya. Membuangnya, tidak menyimpannya dalam hati kita. Yang dimaksudkan dengan cara kita menjaga hati kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Alasan yang kedua, kenapa kita menjaga hati kita? Sebab hati kita sumber kehidupan. Di bahasa aslinya, di Amsal 4:23, kehidupan ditulis sebagai he, H-E-I, he, yang membawa maksud kekuatan, kesehatan, dan kehidupan. Hati adalah sumber kekuatan. Hati adalah sumber kesehatan. Hati adalah sumber kehidupan. Maka kita perlu menjaga hati kita, saudara. Dengan apa kata Alkitab? Dengan segala kewaspadaan. Sebab hati sumber. Sumber bermaksud disitulah tempatnya resource yang ada. Seluruh kehidupan, kesehatan itu bersumber daripada hati. Orang yang belajar tentang ilmu jiwa berkata begini, saudara. Ada sebuah yang disebut sebagai terapi, berkata begini, terapi jiwa berkata begini. Satu kali kita senyum, maka kita mengeluarkan enzim dalam badan kita, dan enzim itu melawan bakteria jahat dalam badan kita. Ini ilmu jiwa. Itu makanya kita menemukan ada terapi ini mengajak orang ketawa untuk memulihkan jiwa. Ya, mungkin benar. Tetapi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah hati kita itu sumber kehidupan. Segala kehidupan yang disebut sebagai kekuatan, kesehatan, itu bersumber daripada hati kita. Begini, saudara. Orang yang memiliki kelukaan dalam hatinya biasanya cenderung untuk melukakan orang lain. Sama juga hanya begini. Orang yang menyimpan kepahitan, dendam dalam hatinya cenderung untuk membuat di sekitarnya rasa kepahitan. Sebab di hatinya memancarkan apa yang ada di dalam hatinya. Itu yang tercatat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Begini bunyi firman Tuhan ini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat
dari pembendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari dalam hatinya. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Itu bunyi firman Tuhan. Maka hati kita adalah sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber kehidupan. Maka kita perlu menjaga hati kita. Karena dari dalam pembendaharaan hati itu dikeluarkan bertindak. Apakah dari tindakan kita disampaikan oleh mulut kita, itu biasanya sudah ada di hati kita. Maka itu Tuhan berkenan kepada hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu sebab dia melalui penjagaan. Ada penjagaan, ada pemeliharaan, ada pengamatan, ada filternya dalam hati. Sesuai dengan kebenaran firman. Jadi saudaraku, mari kita menjaga hati kita. Jangan izinkan dendam, jangan izinkan kepahitan, jangan izinkan kemarahan, jangan izinkan sesuatu yang tidak baik untuk singgah di hati kita. Kita sebagai penjaga harus memberi pengamatan kepada hal ini. Jika sampai di dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam cara berpikir kita, ada sesuatu yang tidak seperti yang diinginkan Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Kita harus menyingkirkannya dari dalam pikiran, kehendak, cara berpikir kita. Sehingga hati kita senantiasa bersih. Saya sangat suka dengan petikan di Mazmur 139, ayat yang ke-24. Saya mau membacakan ayat ini kepada kita, saudara. Mazmur 129 ayat 34. Ayat 23 dan 24 berkata begini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah fikiran-fikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini Mazmur Daud. Daud menginginkan hati yang senantiasa bersih, hati yang senantiasa dikenan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan dia meminta, Tuhan ujilah aku supaya senantiasa memelihara hatinya. Dan satu lagi firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-8, saudara. Rasul Paulus memperingatkan kita agar kita menjaga hati kita seperti ini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Fikirkanlah semuanya itu. Maksudnya begini, hati kita itu harus dipenuhi dengan yang namanya kebajikan, kemurahan, yang sedap didengar, yang manis, yang murni. Cara kita menjaga hati kita. Kalau yang disebut di dalam Filipi 4 ayat 8 itu menguasai pikiran kita, menguasai kehendak kita, menguasai cara berpikir kita, saudara, menguasai perasaan kita, itulah yang memancar, itulah yang terpancar daripada hidup kita. Dan ini mendatangkan kehidupan kepada orang yang di sekitar kita. Cara berkata kita mendatangkan kehidupan kepada orang. Sekali lagi, jangan izinkan kemarahan, kepahitan, dendam singgah di hati kita. Buang dalam nama Yesus. Amin. Izinkan. Penuhkan hati kita dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara dikasih dalam nama Yesus. 2 alasan
Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Pertama, sebab hati kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, hati kita sumber kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Kalau kita menjaga hati kita, maka yang keluar dari bendaharan hati kita itu semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang namanya kebajikan, semua yang patut dipuji. Ini yang berlaku. Saudara dikasih dalam nama Yesus, perubahan hidup itu terjadi ketika kita menjaga hati kita seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari saudara dikasih dalam nama Yesus, mulai daripada hari ini kita menjaga hati kita, memelihara hati kita, mengawasi hati kita dengan perkara-perkara yang baik. Amin. Perkara-perkara yang manis, perkara-perkara yang patut dipuji, perkara-perkara tentang kebajikan. Karena daripada situ keluarlah daripada pembendaharan hati kita kehidupan yang menjadi impact, menjadi influence kepada orang di sekitar kita, menyatakan hati yang dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Saya sangat berharap agar daripada firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita berjalan seiring kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita berdoa respon daripada pemberitaan firman. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih daripada firman yang sangat sederhana pada malam ini, pada hari ini, di mana kami belajar untuk menjaga hati kami, karena hati kami berharga di mata-Mu, karena hati kami sumber kehidupan. Bapa, kalau selama ini kami membiarkan hati kami, tapi setelah kami mendengar kebenaran firman, Bapa, biar kami berkomitmen seperti mana keinginan Tuhan, kami menjaga hati kami, supaya hati kami dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, berkatilah firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Church, baiklah saya percaya kita semua merasa diberkati melalui sharing firman Tuhan oleh Pastor Kanyan sebentar tadi, amin. Baiklah Church, sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, sekiranya Anda ingin mengembalikan wang persepuluhan atau memberi wang persembahan, Anda boleh salurkan direct ke akaun gereja SIB Skudai seperti link di bawah ini, nomor akaun di bawah ini, okey. Dan pada Anda yang bukan jemaat tetap SIB Skudai tetapi Anda menonton video ini, kami mendorong Anda untuk terus membantu dan memberkati gereja lokal Anda masing-masing. Pada jemaat SIB Skudai, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda memberi selama ini. Baiklah Church, sebelum kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan, mari saya ajak kita dalam doa. Haleluya Bapa di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin membalikan ucapan syukur kami melalui keuangan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi pada saat ini, berapapun jumlah yang diberikan, biar ini datang daripada keikhlasan hati kami. Juga kepada yang tidak sempat memberi, biar Bapa Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat hamba-hamba Tuhan yang terbeban dengan hal keuangan pada saat ini. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan mengendalikan keuangan ini Bapa. Pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan berikan dia hikmat dan kebijaksanaan dalam mengendalikan berkat ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau-lah sumber segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat persembahan kami hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, amin. Baiklah
Baiklah Church, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, berikut merupakan beberapa info untuk perhatian kita bersama. Saksikan. If you have COVID-19 symptom, please consult your doctor. Please practice social distancing. Baiklah Church, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Jadi di mana sahaja Anda berada, remember to take care and stay safe. Tuhan memberkati.